Selamat pagi. Pagi. Yes. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan membentuk dulu keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas ini dibentuk agar supaya kita bisa memahami dan menjalankan aturan-aturan yang telah kita buat secara bersama. Untuk itu, keyakinan kelas ini diharapkan sebagai salah satu cara kita untuk menjaga diri dan membatasi diri kita jika kita ingin melakukan sesuatu kesalahan. Untuk itu, nanti Bapak akan kasih kertas, di mana kertas ini kalian tulis satu saja. Menurut kalian keyakinan kelas apa yang perlu kita kesepakati bersama di kelas kita ini? Siap? Siap. Oke. Satu atau dua saja ya, boleh. Yang penting disepakati oleh kita. Silakan tulis dulu. Menurut kalian apa keyakinan kelas yang perlu kita sepakati? Sudah. Kalau sudah satu orang ke depannya ya, jangan berbarengan. Langsung tempel. Satu orang. Nah, kita bertanggung jawab kita. Jangan tong, coba jangan tong. Tidak boleh pakai sendal. Lanjut, terus sebelum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru 10, 11, baru 10 orang lagi. Tertib ya, biasakan tertib.
Kita tulis dulu nilai positifnya. Keyakinan kelas. Yang pertama ini dari siapa ya? Tidak boleh membuli teman. Wah. Coba. Bagus. Tidak boleh membuli teman. Bagus. Coba kita rubah ke dalam bentuk kalimat positif. Berarti kalau tidak boleh membuli teman, berarti kita harus apa? Harus saling menghargai teman. Oke, satu kita tulis saling menghargai sama teman. Saling menghargai sama teman. Dua, coba dilarang menghina atau menyebut nama orang tua. Nah, ini hampir sama ya, sama kan? Sama kasus yang pertama, tidak boleh membuli. Kalau menghina itu sama dengan membuli kan? Berarti ini kita anggap satu poin saja di sini maksudnya, saling menghargai. Poin selanjutnya tidak boleh bolos sekolah. Nah, siapa yang suka bolos? Gampang. Tidak boleh bolos sekolah. Kita rubah ke dalam bentuk positif. Berarti apa? Taat aturan sekolah. Oh, boleh. Taat aturan sekolah. Kan sudah jelas kan aturan sekolah bahwa kita harus pulang tepat waktu. Tidak boleh. Selanjutnya, menjaga lingkungan. Baju tetap rapi. Menjaga lingkungan. Berarti apa? Kan udah bagus nih. Tidak harus rumah nih. Menjaga lingkungan. So. Menjaga lingkungan. Baju tetap rapi. Berarti maksudnya ke dalam apa? Disiplin dalam berpakaian. Ya. Pakaian. Lanjut. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan sekolah. Masuk. Ini bagus nih. 5. Bertanggung jawab terhadap terhadap pekerjaan sekolah. Lanjut. Tidak boleh bolos ketika sholat zuhur. Wow, siapa yang suka bolos? Nah, kita rubah ke dalam bentuk kalimat positif. Nah, budaya positif apa? Hah? Tidak boleh bolos ketika sholat zuhur. Lakukan sholat zuhur berjamaah. Tidak boleh memakai sandal. Nah, berarti masuk mana ya? Nah, disiplin dalam Pakaian. Kedua, jangan dikeluarkan seragam sekolah. Masuknya karena disiplin. Jangan bawa sendal. Bukan bawa sendal.
Paris. Nah, 7. Ini sudah kasusnya berarti sama. Memakai seragam, memakai sepatu hitam ya. Memakai sepatu hitam. Terus harus berangkat sekolah tepat waktu. Harus berangkat tepat sekolah. Datang ke sekolah tepat waktu ya. Datang tepat waktu. Apa lagi? Menjaga lingkungan. Ini sudah masuk tadi ya. Kemana ya? Tadi terus menjaga lingkungan ya. Terus tidak boleh bolos sekolah sudah tadi ya. Kemana tadi tidak boleh bolos? Kemana? Taat aturan sekolah. Ada lagi. Tidak boleh mengeluarkan baju atau mobo. Ini sama. Tadi sudah ada disiplin dalam berpakaian. Harus berpakaian rapi. Masuk. Ada disiplin berpakaian. Terus tadi tidak boleh keluar. Lanjut. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti masuk mana? Menjaga lingkungan. Karena menjaga lingkungan. Masuk. Terus tidak boleh mengobrol saat guru menerangkan. Coba masukkan ke dalam kalimat positif. Tidak boleh mengobrol saat guru menerangkan. Ini bagus. Berarti kalimat positif apa? Dengarkan ketika guru sedang menerangkan. Di sini aja lanjutnya. Sebelah keluarga. Jangan bolos. Ini bolos tadi sudah masuk ya. Kemana? Nomor 2 taat aturan sekolah. Terus harus menjaga lingkungan kelas sudah masuk. Tidak membuli teman sudah masuk. Tidak boleh pakai sendal juga sudah tadi ya. Terus tidak boleh berkata kasar atau membuli tadi sudah ya, saling menghargai sesama teman. Terus tidak boleh bolos. Ini sama. Sudah. Menjaga kebersihan sekolah tadi sudah. Menjaga kebersihan dan lingkungan sudah ada ya. Terus tidak boleh bolos sekolah masuk tadi sudah. Tidak boleh pakai sendal tadi juga sudah masuk. Nah, dari 21 orang berarti ada 10 poin keyakinan kelas yang kalian inginkan secara bersama-sama. Yang pertama adalah saling menghargai sesama teman. Tidak ada bullying. Ya, bullying tidak boleh ada bullying. Nah, kalimat positifnya apa? Nilai-nilai yang positif dari ini apa? Nah, coba nilai positifnya apa? Nilai positif saling menghargai sesama teman, maka nilai positifnya adalah menghargai. Ya. 2, taat aturan sekolah, maka nilai positifnya adalah disiplin. Ya. Nomor 3, menjaga lingkungan. Nilai positifnya apa? Jaga kebersihan. Tuh. Berapa? Disiplin dalam
maka nilai positifnya apa? Disiplin. Ini dia orang. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan sekolah. Nilai positifnya adalah bertanggung jawab. Terus, lakukan sholat duhur berjamaah. Nilai positifnya apa? Mendapatkan ganjaran. Nabila, nilai positifnya apa? Memakai sepatu hitam. Berarti nilai positifnya apa? Keseragaman. Terus datang tepat waktu. Nilai positifnya apa? Disiplin. Yang 9, meminta izin ketika ingin keluar. Coba nilai positifnya apa? Meminta izin. Taat aturan. Dengarkan ketika guru sedang menerangkan. Nilai positif apa? Disiplin. Alhamdulillah, kesepakatan kita ada 10. Pertama, saling menghargai sesama teman. Kedua, taat aturan sekolah, menjaga lingkungan, disiplin dalam berpakaian, bertanggung jawab terhadap pekerjaan sekolah, lakukan sholat berjamaah, memakai sepatu hitam, datang. Terus, alhamdulillah kita sudah menyepakati kesepakatan bersama ini. Nanti besok Bapak akan tempel di depan kalian, depan kelas, sehingga kalian kalau ada yang merasa melanggar, kembali lagi ke keyakinan kelas, ya, paham? Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah kita sepakati ini bisa dijalankan dengan baik, sehingga tidak ada hal-hal atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salamnya mugia tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua ani habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada semua tabi'in tabi'atnya dari awal sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya sebagai pembicara akan memandu
dalam acara ini, yaitu aksi nyata 21.4 tentang budaya posesif program pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat atas nama Bapak Dudung SPDI, yang insya Allah pada kesempatan ini dia akan menampilkan sebuah aksi nyata modul yang tadi. Untuk itu supaya mengefektifkan waktu, kami persilakan kepada Pak Dudung SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salamnya semoga Allah mencurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pasir Ucing beserta para Bapak Ibu guru yang alhamdulillah semuanya hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah pada saat ini kita semua dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada hari ini saya mohon bantuannya dari Bapak Ibu guru. Hari ini merupakan salah satu tugas akhir dari modul 1.4, yaitu tentang aksi nyata mengenai budaya positif terkait dengan pembelajaran dan juga pemahaman kita terhadap materi-materi yang terdapat di dalam modul 1.4. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja. Ini merupakan salah satu tugas akhir dari modul 1.4, di mana dalam modul tersebut mempelajari tentang budaya-budaya positif yang mesti kita terapkan di sekolah masing-masing. Konsep utama budaya positif yang pertama, kita akan mempelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tentang 5 posisi kontrol. Dan yang keenam tentang segitiga restitusi. Ini ada hubungannya, tentang semuanya ada hubungannya. Tentunya untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran kita di sekolah kita. Nah, tentunya dalam pembelajaran ini kita mengenal dengan paradigma baru, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila ada 6 karakter. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti lebih dijelaskannya. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi diharapkan setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kita sebagai guru jangan memaksakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kita tugas guru hanya sebatas menuntun siswa dan mengembangkan minat dan juga bakat siswa yang sesuai dengan keinginan siswa. Jadi jangan terlalu memaksakan kehendak kita sebagai guru, karena tidak semua siswa menerima, karena siswa itu berbeda-beda. Karena untuk itu maka siswa itu disebut dengan mempunyai keunikan masing-masing. Semuanya tidak sama, tetapi tentunya dengan ketidaksamaan tersebut kita harus mampu untuk menuntunnya. Nah, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, coba apa itu disiplin? Mungkin dari Bapak Ibu sudah mengetahui pengertian dari disiplin. Menghargai bisa. Ya, kita lanjut ya Bu. Nah,
disiplin, yaitu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Contoh, kita berangkat pagi-pagi. Tentunya dengan berangkat pagi kita bisa mengontrol diri kita masing-masing. Ya, kita berangkat pagi. Kenapa kita berangkat pagi? Karena kita mampu mengontrol diri kita supaya tidak sampai kesiangan. Kalau tidak mampu mengontrol diri kita, ya kita seenaknya saja datang ke sekolah. Tentunya dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jelas ya, kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, yang berdasarkan nilai-nilai pada nilai-nilai kebajikan universal. Tentunya apapun tindakan kita itu kita harus sesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan. Dan apapun tindakan kita pasti ada kan tanggung jawab dari diri kita masing-masing ya. Kalau kita membuat kesalahan, tanggung jawab apa? Konsekuensinya seperti apa? Ya seperti itu. Nah yang kedua, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya, bahwa setiap tingkah laku manusia itu ada nilai-nilai kebaikannya masing-masing. Tuh. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tuh. Jadi jelas ya. Jadi sifat-sifat positif itu nilai-nilai kebajikan kita. Contohnya seperti apa yang telah kita sama-sama dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai kebajikan para peserta didik kita, seperti datang tepat waktu, mendengarkan guru ketika sedang pembelajaran, sholat duha, mengaji yasin setiap hari Jumat, dan juga sholat berjamaah. Itu merupakan salah satu contoh disiplin positif yang sudah kita lakukan di sekolah. Tentunya bukan hanya di luar ruangan saja, tetapi di dalam kelas juga kita harus bisa melakukan disiplin positif. Salah satunya nanti kita jelaskan mengenai keyakinan kelas, salah satu cara untuk mendisiplinkan anak di dalam kelas. Ya. Nah, nilai-nilai kebijakan seperti apa yang harus dimiliki oleh setiap siswa? Pertama, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentu sesuai yang tadi, salah satunya sholat berduha, berjamaah, bersolat berjamaah, dan juga mengaji yasin. Yang kedua, mandiri. Bagaimana sifat mandiri? Anak kalau kelas 1 mampu berpakaian sendiri itu sudah mandiri. Mampu mengerjakan tugas sendiri dan tanpa bantuan dari orang tua, itu juga sudah mandiri. Ya. Yang ketiga, bernara kritis. Bagaimana sifat bernara kritis? Ya, anak mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap kita. Mampu menggali setiap informasi-informasi yang ada dalam pembelajaran. Ketika mereka tidak mengetahui, maka mereka langsung bertanya terhadap kita. Tentunya itu salah satu contoh dari bernara kritis. Berkebinekaan global. Ya. Bagaimana berkebinekaan global? Nah, kalau yang berkebinekaan global, peserta didik mampu saling menghargai sesama manusia. Yang terakhir adalah bergotong royong. Tentu di sekolah sudah kita ajarkan seperti piket kelas. Ya, salah satunya piket kelas ada di beregu-regu. Itu salah satu contoh bergotong royong. Atau membersihkan lingkungan sekolah. Setiap hari Sabtu membersihkan lingkungan sekolah. Tentunya, atau di lingkungan masyarakat. Banyak, seperti membersihkan jalan. Kalau bisa anak dilibatkan supaya anak bisa mengetahui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat maupun dengan sekolah. Nah, yang kedua, teori
motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, apakah teori hukuman tersebut sesuai tidak? Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, tindakan seseorang tersebut didasari dengan tujuan tertentu. Baik dan buruknya tindakan itu tetap ada tujuannya. Ya, yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak turut kepada kita salah satunya nih, menghindari ketidaknyamanan. Bisa jadi kan, kenapa kok anak di kelas kita diam saja? Nah, ternyata bisa jadi murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Contoh di dalam kelas, kenapa anak kita diam? Atau tidak banyak bicara atau hanya dia mendengarkan kita. Nah, bisa jadi salah satu tindakan dia karena takut dihukum oleh kita. Ini merupakan motivasi eksternal, ini di luar. Nah, baik tidak? Ketika anak merasa takut belajar dengan kita karena merasa tidak nyaman atau karena takut hukuman ke belajar di sekolah kita, baik tidak? Tidak baik. Tuh. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Contohnya, murid kita disuruh mengerjakan tugas, nanti ibu kasih 1.000. Nah, itu bagus tidak? Ketika seseorang mendapatkan imbalan, otomatis nantinya ke depannya itu bisa jadi akan sering terus seperti itu. Jadi ingin ketika mengerjakan sesuatu kebaikan itu ingin mendapatkan imbalan, ya, bukan karena dorongan dari dirinya. Nah, sifat hal seperti itu juga gimana? Baik atau tidak? Tidak. Nah, berarti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu merupakan motivasi eksternal dari luar dirinya, sehingga ini tidak diharapkan dilaksanakan di sekolah. Yang terakhir yaitu menghargai nilai-nilai kebijakan dari dirinya sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Nah, diusahakan murid melakukan tindakan-tindakannya itu karena menyadari. Walaupun agak sulit ya, tentunya diharapkan kita harus mencoba terus supaya murid mampu menyadari terhadap kelakuannya sendiri. Nah, karena ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam dirinya. Ketika mereka menyadari terhadap kelakuannya, maka diharapkan mereka mampu terus mengembangkan nilai-nilai positif yang ada dalam dirinya. Dengan begitu, maka pengembangan perilaku positif ini akan terus meningkat di dalam diri para murid-murid kita. Nah, hukuman, apa itu hukuman? Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, bagaimana? Contoh, ketika kita melihat murid tidak mengerjakan pekerjaan di sekolah, karena pada saat pembelajaran kita melihat murid kita tidak mengerjakan pekerjaan di sekolah, langsung kita ambil, maju ke depan, coba push up 10 kali. Itu tidak direncanakan, tidak disepakati dengan murid. Nah, diharapkan nantinya ini tidak baik ya. Dalam hukuman ini bersifat satu arah, hanya dari kita saja tanpa melibatkan murid dalam setiap peraturannya. Otomatis ketika murid kita mendapatkan hukuman, yang lebih bahayanya nanti terus mereka ingat sampai dewasa. Dulu pernah dihukum oleh ibu anu, oleh bapak anu, itu. Jadi bukan kesan positif yang didapat oleh kita sebagai guru, malah jadi kesan negatif. Nah, diharapkan hal seperti itu tidak boleh terjadi. Bagaimana? Bisa jadi oleh sikap, oleh kata-kata kita yang terlalu kasar atau kurang baik, atau juga dengan hukuman baik secara fisik, push up, ataupun juga lari
keliling lapangan 50 balik. Nah, itu bahaya. Ini termasuk kategori hukuman. Oh, yang selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, bisa jadi nanti kita jelaskan seperti apa yang memang perlu kita lakukan supaya menghindari hukuman tersebut. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal melalui hukuman. Yang pertama menyakitkan. Jelas tidak menyakitkan? Menyakitkan terhadap anak. Yang kedua, anak merasa tidak nyaman. Ketika dihukum, anak tidak nyaman. Ya. Yang ketiga, murid merasa takut. Nah, seperti tadi. Yang selanjutnya memaksa. Kemudian ada murid menjadi rendah diri. Nah, tentunya konsep hukuman itu harus dihindari karena bersifat satu arah. Ya, diharapkan nanti ada langkah-langkah positif yang bisa kita lakukan supaya hukuman seperti apa yang sebaiknya kita lakukan agar nilai-nilai hukuman ini tidak terjadi pada anak-anak didik kita. Yang kedua, apa itu konsekuensi? Ya, konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati. Tentunya ketika kita datang ke kelas, pertama yang harus kita lakukan adalah tanya dulu, sepakati dulu aturan-aturan yang berlaku pada pembelajaran hari ini. Sehingga ketika anak melanggar, maka ada konsekuensinya yang disepakati oleh kita dan peserta didik. Contohnya ketika anak melanggar nanti ketika kalian tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Berdiri bu di dekat di lapangan atau keliling lapangan 2 balik. Itu kata siswa. Otomatis itu namanya konsekuensi karena ada kesepakatan bersama siswa, bukan dari kita sendiri yang mengarahkannya. Kalau ada kesepakatan bersama siswa itu tidak apa-apa karena disepakati bersama, ya. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses seperti konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek. Nah, dikuatkan dulu jangka pendek, kita atur dulu peraturannya untuk hari ini apa-apa. Nanti jika melanggar apa konsekuensinya kita jelaskan dan disepakati oleh anak-anak. Yang kedua, perlu dimonitoring berkelanjutan. Jangan pada hari itu saja, setiap hari atau per bulan atau gimana. Kalau aturan di sekolah di setiap kelas ada, kalau memang perlu dirubah setiap bulan, lakukan perubahan. Karena kadang satu aturan sudah biasa atau sudah terbiasa dilaksanakan, sehingga aturan tersebut tidak perlu lagi diatur dalam sebuah aturan. Perlu lagi dikembangkan aturan-aturan baru untuk mendisiplinkan peserta didik. Nah, yang kedua, dengan konsekuensi murid menghormati peraturan. Karena peraturan tersebut sudah disepakati bersama murid, otomatis murid akan menghormati aturan kita dan mereka. Ya. Ya. Yang terakhir adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ya. Murid karena sesuai dengan aturan yang disepakati bersama, tentunya akan menghilangkan atau kesalahan-kesalahan kecil itu mampu dihilangkan. Nah, yang selanjutnya adalah dihukum melalui penghargaan. Baik tidak? Seperti tadi, ketika anak melakukan hal yang baik, kita disuruh anak itu nanti akan dikasih dengan uang 1.000. Itu dihukum dengan penghargaan. Nah, bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ketika kita memberikan penghargaan maupun hukuman, itu bukan malah menjadi baik. Anak itu malah ketika melakukan kebaikan tersebut bukan malah ingin melanjutkan kebaikannya tersebut, melainkan ingin mendapatkan penghargaan. Itu yang paling susah.
bukan dari dalam dirinya, melainkan karena ada dorongan ingin mendapatkan penghargaan. Itu juga sangat berbahaya untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal seperti tadi penghargaan itu tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan. Bisa jadi yang tidak mendapatkan penghargaan iri, yang tidak mendapatkan hadiah iri terhadap yang mendapatkan hadiah. Bahayanya seperti itu. Yang kedua, mematikan kreativitas anak. Yang selanjutnya, menghukum dengan sistem ranking. Itu juga berbahaya. Nah, restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi kegiatan restitusi ini diharapkan murid itu mampu mengontrol dirinya, mampu menyadari kesalahan-kesalahannya, kemudian mampu memperbaiki dan bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Jadi bukan dari kita, melainkan murid. Ketika murid melakukan kesalahan, kira-kira apa yang akan dilakukan supaya kesalahan tersebut bisa diperbaiki? Ketika murid tidak sekolah karena kesiangan, contohnya, kita tanya kepada murid, hal apa yang akan dilakukan supaya kalian tidak kesiangan lagi? Contohnya mereka menjawab, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi, saya akan bangun tepat waktu. Itu salah satu cara memperbaiki dirinya, dan itu apa yang sesuai dengan dikatakan oleh dirinya. Diharapkan dengan begitu murid bisa menyadari kesalahannya sendiri tanpa harus kita kasih hukuman, ya. Konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu dengan restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ya, yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang selanjutnya, teori kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ya, diharapkan ini yang terakhir. Ketika murid melakukan kesalahan, mereka mampu memperbaiki kesalahannya sendiri. Itu yang paling diharapkan dalam kegiatan budaya positif ini. Nah, yang ketiga, kita akan mempelajari keyakinan kelas. Dulu, pertama itu ada peraturan. Peraturan dibuat kadang tanpa dilibatkan siswa. Nah, tetapi kalau dalam keyakinan kelas, itu siswa harus dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, contohnya gini, kita buat kertas kepada anak-anak dibagikan. Coba tuliskan kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam pembelajaran di sekolah. Contohnya, tidak boleh terlambat. Itu kan negatif ya, tidak boleh. Maka perkataan yang negatif itu dirubah dengan kata-kata yang positif. Berarti kalau tidak boleh terlambat, kalau dirubah menjadi apa? Masuk atau datang tepat waktu. Nah, maka aturan sekolah kita yang pertama, keyakinan kita ada datang tepat waktu. Hindari kata-kata negatif dan lakukanlah kata-kata positif. Nah, datang tepat waktu. Nilai-nilai kebajikannya apa? Apa? Disiplin. Jadi anak mampu mendisiplinkan dirinya. Di sini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Contoh, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas, nilainya adalah bertanggung jawab. Jadi ketika mereka mengembalikan buku ke tempatnya, ketika meminjam buku, mereka mampu bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kan negatif, dilarang, maka harus menghormati orang lain. Keyakinan kelasnya. Jadi rubah ke dalam bentuk positif. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, berkomitmen sesuai berkomitmen. Dilarang
melakukan kekerasan. Tuh. Keselamatan menghormati orang lain. Nah, ini di sini yang sering kita lakukan. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, maka ini harus menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Maka ini sesuai dengan keselamatan dan keamanan. Jangan berlari-lari di kelas. Bahaya. Yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Sandang, pangan, dan papan itu masuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Termasuk makanan, pakaian, dan rumah itu masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Itu pasti semua butuh. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dari setiap orang, rasa diterima dari setiap orang. Love and belonging. Bahaya. Jadi tentunya semua orang ingin dikasih sayang, ya. Tidak ada yang ingin dibenci oleh orang lain. Yang kedua, merasa kebebasan. Kadang kita juga ingin bebas, ingin jauh dari, contoh satu hari kita ingin bebas. Nah, seperti ke kebun, ingin santai, ingin jauh dari keramaian, yang bebas saja, apa yang kita lakukan bebas. Yang kedua, kesenangan. Ya, pasti kan suatu hari kita ingin berlibur. Salah satu hal untuk menciptakan kesenangan yang ada pada diri kita sendiri. Yang kelima, penguasaan. Ya, kalau dalam penguasaan tentunya ya ada di titik tertentu kita ingin mereka itu sesuai dengan yang kita inginkan. Ada kan di titik tertentu, oh orang saya ingin gitu, ada lah, pasti semua orang mempunyai rasa seperti itu kadang-kadang. Yang kelima, posisi kontrol. Dalam posisi kontrol ini ada 5 hal. Nah, 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah penghukuman. Kita sebagai guru, posisi sebagai penghukuman bagaimana? Ya seperti ketika anak terlambat, langsung kita lari, hukum. Kamu terlambat, saya hukum dengan pusat 100 kali. Itu namanya penghukuman. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah seperti apa? Contohnya gini, membuat si peserta didik itu merasa bersalah terhadap kelakuannya. Nanti kalau kamu seperti terus, nanti bapak dimarahi oleh kepala sekolah, bagaimana? Nah, sehingga peserta didik itu merasa bersalah terhadap kelakuannya. Yang selanjutnya adalah menjadikan peserta didik itu seperti teman. Tetapi dalam hal teman, bahayanya ketika peserta didik gurunya diganti oleh orang lain di dalam kelas, diganti sama guru orang lain, ketika kita tidak ada, maka mereka itu akan kembali lagi, tingkah lakunya akan kembali lagi. Yang selanjutnya, pemantau guru hanya sebatas memantau. Ketika anak melakukan kesalahan, kita pantau dari luar, kita tanya kenapa Anda terlambat, memantau. Yang terakhir, manajer, memimpin. Nah, salah satu contoh videonya seperti ini. Kita lihat ya. Perbedaan antara menghukum aktif tersebut tidak berani jawab pula, kalian kamu jadi anak mbak. Nah, ini posisi kontrol penghukuman. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu.
Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi. Ini kamu sudah sering terlalu teguh. Apa ini di buku absen? Ini posisi merasa bersalah. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Jadi peserta didik merasa bersalah terhadap kelakuannya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara. Yang ketiga ini posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru Nah ini posisi kita sebagai guru sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. posisi Dan ini yang terakhir posisi kita sebagai manajer. Diharapkan posisi ini yang terbaik itu posisi manajer dan posisi pemantau. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik,
kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, dari contoh video barusan, posisi hukuman, posisi merasa bersalah, teman, pemantau maupun manajer, kita bisa melihat perbedaan-perbedaannya ya. Tentunya yang terbaik adalah posisi pemantau dan juga manajer. Paham ya Ibu? Harus. Yang terakhir, segitiga restitusi, di mana ini salah satu cara kita untuk memperbaiki kesalahan pada murid-murid kita. Ketika ada murid yang bersalah, kita panggil, kemudian kita stabilkan dulu identitasnya. Contohnya ketika ada murid kita bertengkar, tentunya kita harus menstabilkan identitasnya dulu, karena murid yang tersebut masih dalam keadaan emosional, kita diamkan dulu. Kemudian ketika mereka berbicara, kita tanya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ketika murid contoh melakukan kesalahan seperti lupa mengerjakan PR. Nah, kenapa kamu lupa? Dia alasannya karena ketiduran. Nah, kita juga berjawab, kamu bukan satu-satunya orang yang lupa mengerjakan PR. Bapak juga pernah. Itu tujuannya untuk menstabilkan identitas seperti ini. Yang kemudian setelah itu validasi tindakannya. Nah, ketika murid merasa apa yang dia lakukan merasa salah, kita perlu menanyakan. Salah satunya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ketika kamu terlambat atau ketika kamu bangun kesiangan, hal apa yang paling efektif supaya kamu tidak kesiangan? Perlu ditanyakan, perlu divalidasi tindakannya. Yang terakhir, kita tanyakan juga keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas tersebut adalah hal yang sudah disepakati di dalam kelas. Yang terakhir, kembali lagi kepada aturan kelas atau keyakinan kelas, sehingga anak menyadari keyakinan kelas yang mana yang mereka langgar. Berarti contohnya kedisiplinan. Itu diharapkan dengan begitu anak bisa mengerti dan mampu memperbaiki kesalahannya sendiri tanpa harus kita hukum ataupun sebagainya. Nah, bagaimana cara agar anak kita melakukan restitusi? Tadi sudah menstabilkan identitas. Yang tadi dengan menyadari seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan sesuai dengan keaturan-keaturan yang ada di kelas masing-masing. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari 6 kegiatan ini tadi, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kelima adalah 5 posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Yang mudah-mudahan kita semua mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan ini untuk menghindari hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh kita masing-masing, sehingga kita semua perlu mengembangkan nilai-nilai positif yang ada di sekolah kita semua.
dengan berbagai cara, salah satunya untuk mengontrol peserta didik dengan 5 posisi kontrol, kemudian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada peserta didik ketika kita menggunakan segitiga restitusi. Mungkin yang bisa saya sampaikan hanya itu. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah penampilan dari saudara Dudung SPDI, dan kita berikan tepuk tangan atas semua penjelasannya yaitu di satu kitab tentang budaya. Silakan Bapak Ibu kalau ingin ada yang menanyakan tentang atau penjelasan lain tentang yang dijelaskan oleh saudara Pak Dudung, yang ingin bertanya silakan, atau mau dijelaskan kembali, atau masih ada kata-kata yang kurang dimengerti gitu kan? Silakan. Tidak ada? Iya. Alhamdulillah, berarti semua penjelasan saudara Pak Dudung itu semuanya dimengerti oleh rekan-rekan, sehingga mudah-mudahan ini menjadikan suatu manfaat dalam pembelajaran, terutama dalam kita bisa berbudaya positif. Jadi saya sebagai pembawa acara, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang